Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henry Joni, lahir Sumatera Barat, dibesarkan di Sibolga, Sumatera Utara. Saya datang ke Jakarta tahun 1993 dan mulai usaha di Tanah Abang mengikuti om saya, adik emak saya yang paling kecil, dagang kaki lima, tepatnya di Blok A. Alhamdulillah, sedikit demi sedikit sampai tahun 99 usaha om saya berkembang dan dia mengambil ruko daerah Cipadu dan disuruh saya di sana untuk mengelola. Waktu itu persaingan dagang daerah Cipadu itu belum seberapa. Di sana saya cepat dikenal orang dan banyak pelanggan. Omset di tanah di Cipadu itu satu harinya itu paling minim itu 5 juta. Itu paling minim. Paling top chartnya pada waktu itu bisa mencapai 25 juta. Dari tahun 99 sampai tahun 2001 itu dagangan saya masih mulus-mulus saja. Dan bahkan om saya juga mengembangkan saatnya menyewa ruko lagi buat adik saya. Tetapi setelah tahun 2001 di sana mulailah saya ditipu sama teman-teman, tambah lagi dari teman-temannya om saya. Nah, setelah itulah saya jatuh dan kebetulan pada waktu itu Tanah Abang juga kebakaran. Oh, jadi waktu jatuh di Cipadu kebakaran Tanah Abang? Tanah Abang 2002 kan? Kebakaran. Tanah Abang kebakaran, saya juga habis. Setelah jatuh saya bingung mau minta bantuan sama siapa. Minta bantuan sama saudara, malah saudara menyalahin saya. Karena saya itu orangnya pada waktu itu masih suka minum. Jadi perkiraan keluarga saya itu saya hancurnya karena minum dan main perempuan. Cuekin sama om saya tuh, cuekin habis sama keluarga. Udahlah, kalau udah habis ya udah, ngapain lagi. Setelah saudara nggak ada yang mau bantu, saya lelanglah barang sisa barang. Jadi duit pada waktu itu cuma 800.000. Nah, setelah jatuh itu saya pulang kampung ke daerah Pariaman, karena sana kan kebun nenek luas. Sana saya berkebun itu sekitar setahun. Dan tanpa basa-basi saya disuruh balik lagi ke Jakarta dengan alasan mertua saya kangen sama istri saya. Di Jakarta saya menempati atau mendapatkan itu mertua. Tulang diajak ke Medan lagi sama istri, dia lagi. Bukan untuk diajak ke Tanah Abang? Enggak. Mengapain dong? Nah, enggak ada tuh, pokoknya saya harus diusir, harus pergi dari kampung. Bukan masalah diajak lagi, karena kan semenjak kehancuran di apa itu kan saya udah enggak apa lagi konslet sama si om. Terus di Jakarta jualan perabotan plastik ini dipikul tuh lah dari jembatan 5. Waktu itu kan kereta masih boleh masuk bareng-bareng kan, pedagang lah tuh kayak itu kebongkaran tuh bang, pikul satu bang tuh perabotan itu sekitar 3 bulan. Nah, karena ketemu sama adik saya nomor 4 yang bernama Martin, dia ngeliat saya begitu dia nggak tega. Ngapain abang ini? Kayak orang bodoh aja, masuk lagi ke proyek Tanah Abang. Kalau Tanah Abang itu namanya proyek tuh kan. Masuk lagi ke proyek Tanah Abang. Di proyek Tanah Abang itu saya diajak pada waktu itu ada tempat penampungan khusus buat Blok A korban kebakaran. Dan situlah dikasih satu.
Di situ adik saya dikasih 3. Setulang? Sama adik saya kan saya dikasih adik saya ngelola. Tiga-tiganya? Iya, Terus? karena adik itu dia kan suka keluar nyari barang. Dia nyari barang. Yang dijual apa? Bahan kiloan juga. Terus? Bahan kiloan. Setahun setelah itu barulah mulai meningkat kan, barulah kontrak toko Blok F itu, Blok FA2 itu. Ya kita ambillah 3. Akhirnya saya pindah sama adik ke Blok F. Lama lantai 4 itu juga. Yang satu udah diperuntukkan sama saya. Dia kasih saya duit sama adik saya. Bagaimana caranya abang harus berputar dan harus mandiri sendiri. Kalau abang selalu sama saya, gaji abang menonton, dan abang tidak akan bisa berkembang. Akhirnya saya mengelola sendiri dan akhirnya ya namanya usaha udah didapatin udah matang ya kan, akhirnya kita kan pembelinya juga bagus. Penghasilan waktu itu berapa? Penghasilan pada waktu itu paling minim itu 10 juta sampai 25 Per hari? per hari. Baju tulangan terpengaruh lah. Habis terpengaruh ya cewek. Di sekeliling itu kan banyak cewek lihat. Dapatlah sama saya satu dari kain yang orang Kerawang. Gitu. Semenjak saya nikah itu merosot dari tulang, kayak terjun bebas. Akhirnya saya berhenti jualan dan lelangnya sisanya, dan saya pindah ke daerah Tambun, Bekasi, dagang barang harian sembako. Sana saya. Tetapi dagang sembako itu cuma 3 bulan tulang. Kenapa? Tahannya. Ya karena kita pengalaman kita di sana nggak ada kan. Setelah 3 bulan dagang begitu, karena kebutuhan ekonomi harus tetap berjalan, itu saya diajak sama teman kerja di proyek, jadi kuli bangunan. Dulunya jadi kuli bangunan itu sampai 2015. Akhirnya pindah ke sini, ke BSD. PT Pagar Surya ini dapat borongan di sini kan, BSD klaster apa Studento tuh sana kerja. Itulah kerja tulang sampai ke kedua, terakhir saya kerja di Pagar Surya itu Perumahan Ciputih. Di situ baru saya pindah lagi. Setelah itu kan kerja lagi lah saya di apartemen. Awal dagang di pasar malam, habis kerja di Perkembangan, saya pindah ke sini di Sampora. Kerja itu di apartemen Saveria, Lama Bangun. Dalam bekerja itu waktu sampai finishing barulah ketemu nih sama si Ed. Dia di sana tukang pel keramik ini. Setelah itu dia juga ada perhatian sama saya. Nikahlah kita di apa ini kan di masjid ini. Setelah itu datanglah ini teman ini yang tukang ngajok ini. Tuh. Ngapain kamu kerja begini kan? Itu ada barang satu karung loh. Jadi barangan legging. Mungkin nggak pernah tulang lihat kali legging, tapi kayak Batman tulang, kayak Superman, kayak ada kolornya di luar. Di mana di sini ada pasar malam. Pasar malam kan ada di kecamatan. Disitulah saya mulai dagang. Dalam dagang pada itu kenalah sama almarhum Majis. Almarhum Majis ini kan dia dagang ketupat juga, dagang papeda juga. Dalam dagang papeda itu dia bikin ide lah dagang sosis ini. Dia minta tolong daganglah, itu kan pertama kepada Ita tuh lah. Dari itulah dagang, dari situ masuk PM ya kan. Pasar malam itu saat pertama dagang itu pakaian legging monja itu, terus sarung bantal, dan sampai saat ini yang bertahan itulah sosis
bakar. Sosis bakar itu pertama-tama awal itu perkembangannya bagus, tetapi kesini-sininya, apalagi semenjak saya udah cerai sama istri, cuman untuk makan aja adalah. Berangkat ke pasar malam itu jam setengah 4. Nah, kalau pasar malam itu kan aktivitasnya cuman sebenarnya sampai jam 9, paling lambat jam tengah 10. Jadi apa sebenarnya menurut si Tulang itu penyebab kehancuran dulu yang udah diraih? Penyebab kehancuran yang kita raih itu, kata orang tua dulu ada 3 Tulang. Pertama itu minum, judi, dan wanita. Tetapi pada zaman sekarang itu jadi 4, dan narkoba. Dari dampak yang 4 itu, pertama usaha kita itu hancur. Yang kedua keluarga udah pasti berantakan. Tapi si Tulang nyadar gak kalau itu kesalahan sendiri? Saya sadar Tulang, sadar saya. Kadang-kadang malam itu saya tuh kadang-kadang nggak bisa tidur tuh memikirkan semua kesalahan saya. Alhamdulillah sekarang udah mulai nyaman Tulang sebetulnya, apalagi nyamannya dari seperti hal-hal yang dilarang itu, hal yang 4 tadi, insya Allah udah bisa tinggal. Saya sekarang ini menjalani hidup itu apa adanya, walaupun dengan sosis. Ada rasa malu nggak sama keluarga, sama teman atau saudara? Kalau sama saudara saya mungkin nggak ada malunya, cuman minder dikit. Tapi kalau masalah sama teman itu memang ada malunya Tulang. Bagaimana kita dulu kita akrab sama teman ya kan, kadang-kadang kita kalau datang ketemu sama teman seolah-olah teman itu menghindar sama kita. Ya akhirnya kita minder sendiri Tulang. Kalau zaman dulu Tulang, aduh kata saya Tulang ya, nggak ada yang nggak kenal sama saya yang namanya John Kilo. Waktu Jaya? Iya, kayak semut sama gula Tulang. Ada gula, semut banyak. Nggak ada gula, semut lari. Begitu juga berteman, kita harus sabar dan tawakal. Oke, Tulang. Oke, Makasih ya. sama-sama.